Hampir semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama manusia, itu diberkati skill untuk mendengar oleh Tuhan. Nah, kita bisa mendengar suara burung, kita bisa mendengar suara tangisan seorang bayi, kita bisa mendengar suara gemericik air. Tapi itu adalah definisi mendengar secara harfiah, teman-teman. Ada satu lagi skill mendengar yang ini sangat powerful, dan saya rasa kita sebagai orang yang berada dalam lingkup sosial atau organisasi sangat penting untuk memilikinya, yaitu skill mendengar untuk memahami. Problemnya adalah mostly atau kebanyakan dari kita mungkin melakukan komunikasi itu untuk membalas, mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Kita bedakan. Ketika kita melakukan kegiatan mendengar untuk membalas, isi kepala kita itu penuh dengan kalimat-kalimat balasan, siap diluncurkan ketika lawan bicara kita meluncurkan kalimatnya seperti itu. Dia bilang 1, kita balas 2. Dia bilang 3, kita balas 4, seperti itu. Tapi ketika kita sudah memiliki skill mendengar untuk memahami, maka beda lagi konteksnya. Kita bisa tahu poin, kita bisa meresapi bahasan, kita bisa tahu dan mengerti maksud dari percakapan tersebut atau isi percakapan tersebut. Nah, biasanya ketika dalam koordinasi, kita sering tuh dihadapkan dengan komunikasi-komunikasi yang tidak clear, komunikasi yang seperti contoh pertama tadi saya sebutkan. Kita melakukan komunikasi, mendengar itu untuk membalas, terutama ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak kita senangi dan lain sebagainya. Sedikit cerita, dulu saya pernah ada di kondisi yang memiliki self image yang terlalu tinggi atau over, dan ketika di posisi itu saya selalu ingin omongan saya, pembicaraan saya itu didengar oleh orang lain, dan saya tidak mau mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Saya bukan seorang pendengar yang baik, sampai sekarang pun saya bukan menjadi seorang pendengar yang baik. Dan saya rasa itu adalah satu kesalahan, hingga akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang menyadarkan saya bahwa skill mendengar untuk memahami itu adalah skill yang penting. That's a basic skill kalau menurut saya. Dan akhirnya saya merasakan impact ketika saya bisa mendengar untuk memahami. Saya bisa memahami isi percakapan, saya bisa memahami maksud orang lain itu bercakap, poinnya dan sebagainya. Nah, saya yakin banyak dari kita yang sudah mulai aware terhadap skill ini. Skill mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Namun memang sayangnya banyak sekali dari kita yang mendengarkan untuk memahami, tapi kita implementasikan kepada orang lain terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ibaratnya kita bisa berkomunikasi dengan orang, mendengarkan cerita orang, tanpa terlebih dahulu mendengarkan diri kita. Ini efeknya fatal. Kita tidak bisa catch up, kita tidak bisa mengkoneksikan poin-poin bahasan karena kita tidak tahu apa yang tujuan kita apa tujuan yang kita miliki, seperti itu. Nah, memang hal ini didukung oleh kondisi dunia ya, yang makin kesini makin gila kalau boleh saya sebut, dimana banyak sekali tuntutan, banyak sekali distraksi, banyak sekali informasi yang tidak terkurasi seperti itu, dan itu mengganggu kita untuk memahami atau mendengarkan diri kita sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman, jangan dulu mencoba mendengarkan untuk paham terhadap orang lain, tapi dengarkan untuk paham kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Nah, memang kondisi sekarang itu agak tricky, agak sulit, dan tidak mendukung atau kurang mendukung kita untuk mindfulness, untuk memberikan space, memberikan ruang untuk kita istirahat, untuk berkontemplasi, memikirkan atau mengevaluasi diri kita, tujuan kita. Nah, ini adalah proses-proses mendengarkan diri kita, teman-teman, yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukannya kepada orang lain, seperti itu. Dan
saya pernah ada di kondisi di mana saya selalu merasa gagal, saya selalu merasa tidak ada nilai ketika saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan ketika itu memang saya tidak bisa tuh mendengarkan diri saya sendiri. Akhirnya impactnya yang tadi, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak ada nilainya dan lain sebagainya dibandingkan dengan pencapaian teman saya yang sangat luar biasa seperti itu. Sedangkan saya pribadi nihil prestasi seperti itu. Akhirnya saya uninstall hampir semua media sosial. Saya menyisakan 2 media sosial, Twitter dan Quora, yang basicnya adalah teks ya. Jadi itu juga menuntut saya untuk selalu membaca dan membaca banyak seperti itu. Dan ya 1-2 bulan setelahnya saya merasa seperti terreset. Saya merasa tahu bahwa tujuan saya adalah ke lokasi A, bukan ke lokasi C seperti itu. Saya mendefinisikan diri saya ulang, saya mendengarkan apa yang diri saya mau, saya mendengarkan tujuan-tujuan hidup saya yang dulu saya impikan dan lain sebagainya. Nah, proses itu mungkin akan dipermudah, akan lebih mudah ketika teman-teman menghilangkan distraksi yang ada seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks mendengarkan untuk memahami, teman-teman. Pada dasarnya komunikasi itu adalah penelanjangan isi kepala dan isi hati seperti itu. Terlebih ketika ya tadi komunikasi yang melibatkan perasaan seperti itu ya, dan ya otomatis isi hati kita pun harus ditelanjangi seperti itu. Jadi ketika kepala dan hati kita tidak telanjang, dan begitupun lawan bicara kita tidak telanjang dalam arti yang bukan tekstual ya, itu akan sulit kita menemukan titik temu, akan sulit kita menemukan titik bahasan, akan sulit kita untuk mendapatkan poin bahasannya seperti itu. Kita tidak bisa memahaminya seperti itu karena tidak ada dalam frekuensi yang sama. Nah, kita sebagai orang-orang yang ada dalam satu organisasi dan terlibat dalam kehidupan sosial, saya rasa kita semua perlu untuk bisa mendengar untuk memahami, bukan untuk membalas. Biasanya orang-orang yang masih mendengar untuk membalas, itu diisi kepalanya sudah disiapkan amunisi balasan ketika lawan bicaranya berbicara seperti itu. Nah, harapannya kita sebagai manusia sosial, kita bisa memiliki skill tersebut, dan saya rasa skill tersebut akan sangat berguna membuat komunikasi kita lebih clear, membuat poin bahasan yang akan kita bahas itu lebih clear. Dan ini bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita, tidak hanya dalam pekerjaan, tidak hanya dalam hubungan yang melibatkan emosi, pacaran, berkeluarga, hubungan bapak dan anak. Itu bisa kita implementasikan. Mendengar untuk memahami, bukan untuk membalas. Terima kasih dari saya. Sekian. Semoga bisa ada hal yang teman-teman ambil dari percakapan kali ini. Terima kasih.